Sebuah penginapan di Kota Tomon, Sulawesi Utara hangus dilahap api, mengakibatkan 3 orang tewas. Sumur minyak di Blora terbakar, 3 orang tewas. Hingga kini ratusan warga memilih mengungsi karena khawatir api membesar dan membahayakan keselamatan mereka. Terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi, Roy Suryo CS luncurkan buku berjudul Jokowi's White Paper. Buku setebal 500 halaman ini berisi kajian ilmu pengetahuan tentang peristiwa 2013. Rapat Pansus Hak Angket untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo hari ini Selasa 19 Agustus 2025 mulai bergulir. Pansus Hak Angket akan memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD untuk mengklarifikasi kenaikan PBB hingga 250%. Bagaimana kalkulasi politik di Pati? Akankah Bupati Pati dimakzulkan? Sapa Indonesia Pagi akan membahasnya dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi. Di tahun fiskal pertama Presiden Prabowo, alokasi anggaran transfer daerah menciut signifikan. Sebagai penyimbangnya, belanja kementerian dan lembaga yang menyasar ke daerah akan naik. Apa dampaknya ke belanja pemerintah daerah? Kompas Bisnis akan tanya Masinton Pasaribu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia. Selamat pagi, Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, Saudara, di hari ini, hari Selasa 19 Agustus 2025. Bersama saya, Adis Delarasati. Dan saya Mario Sar. Ada beragam informasi penting dan juga menarik untuk Anda simak di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Kalau kita lihat di pagi hari ini sudah hujan dari subuh begitu ya. Betul, ya. Kita sih mengharapkan hujan ini membawa berkah, hujan ini membawa rezeki, bukan hujan yang kemudian membawa kenaikan pajak di mana-mana. Aduh. Adis mau bilang Bupati Pati ya. Hari ini ada sidang di DPRD hak angket, ya kan, yang nantinya akan mengundang Bupati Pati untuk bisa ditanyakan terkait dengan peristiwa kenaikan PBB 250% itu. Nah, ini yang kita tunggu, apakah hak angket ini hanya akan memeriksa Bupati Pati, mendapatkan keterangan dari Bupati Pati, ataukah yang tadi Adis bilang pemakzulan. Nah, itu dia, kita masih menunggu bagaimana rapat dari Pansus Hak Angket ini yang terus bergulir. Kalau kita lihat memang ada 12 poin ya kebijakan-kebijakan Bupati Pati Sudewo yang kemudian menuai pro dan juga kontra dan juga kontroversial pastinya. Kalau kita melihat bagaimana dari posisi politik begitu ya, DPRD partai politik yang kemudian mendukung dan juga mengusung dari Bupati Pati Sudewo, akankah rapat Pansus Hak Angket ini akan bermuara terhadap pemakzulan dari Bupati Pati Sudewo? Ini belum selesai, tidak hanya di DPRD. Karena apa? Karena dari hasil hak angket Pansus ini nanti akan dibawa ke Mahkamah Agung. Nah, selanjutnya bola panasnya ini akan di Mahkamah Agung. Ya, apakah Mahkamah Agung akan benar-benar memutuskan untuk bisa memakzulkan gitu ya, rekomendasi dan segala macam, atau seperti apa? Nanti kita akan bahas ini bersama dengan sejumlah narasumber kita di studio dan juga melalui sambungan daring. Karena apa? Karena memang ada sebenarnya ada keterkaitannya. Di harian Kompas di halaman muka, pemangkasan transfer daerah ini mesti hati-hati. Karena apa? Jika anggaran transfer ke daerah ini turun drastis seperti yang kita tahu tadi Presiden Prabowo Subianto, kapasitas belanja pembangunan daerah bakal sangat terdampak. Dampaknya apa? Proyek-proyek fisik di daerah ini berpotensi akan melambat, bahkan berhenti. Ini menjadi PR tersendiri
bagi kepala-kepala daerah, tidak hanya gubernur, bupati dan juga wali kota, untuk bisa putar otak bagaimana kemudian anggaran transfer daerah yang semakin tipis Ya, betul, gitu ya, kayak kantong kita ya kan. Bagaimana untuk bisa memastikan pembangunan daerah ini tetap berjalan secara optimal. Ya betul, sekarang memang sesuai data BPS kemarin bahwa tingkat kemiskinan di wilayah kabupaten maupun di desa itu sudah mulai berkurang. Kenapa? Karena perputaran ekonominya sudah semakin lebih baik. Kalau misalkan pada akhirnya transfer daerah ini ada pemangkasan, nah bagaimana nasib masyarakat di wilayah pemerintahan daerah ini? Apakah akan sangat-sangat terdampak dan akan mengurangi ini data terkait dengan kemiskinan kita? Apakah akan berdampak atau tidak? Nah ini tadi yang seperti Adisti bilang akan kita bahas dalam dialog nanti. Tapi sebelum sampai ke situ, saudara, kita ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia pagi hari ini. Saudara, ada sebuah penginapan di Kota Tomohon, Sulawesi Utara yang hangus di lahap api. 3 orang tewas pada peristiwa ini. Kebakaran melanda sebuah rumah yang dijadikan penginapan di Kelurahan Walian, Tomohon Selatan pada Minggu sore. Api diduga berasal dari percikan api di motor yang terparkir di garasi. Selain membakar rumah, api juga membakar 3 motor dan 1 mobil. Setelah api padam, petugas menemukan ada 3 jenazah. Salah satunya merupakan lansia berusia 83 tahun yang merupakan pemilik rumah. Jenazah ketiga korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Anugerah Tomohon untuk diproses identifikasi lebih lanjut. Ketika kami menggunakan keluarga kami mendapat bantuan dan dimudahkan sehingga api itu tidak menyebar ke rumah lainnya. Dan setelah kami melaksanakan pemadaman, kami menemukan 3 korban. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Ramai beredar di media sosial video oknum ojek pangkalan diduga menyetop driver ojek daring yang ingin membawa penumpang di stasiun Pondok Ranji, Ciputa Timur, Tangerang Selatan, Banten. Penumpang dipaksa turun oleh oknum ojek pangkalan di area stasiun yang menjadi pangkalannya. Inilah video amatir yang merekam cekcok antara pengemudi ojek daring dan ojek pangkalan atau opang di stasiun Pondok Ranji, Ciputa Timur, Tangerang Selatan, Banten. Dalam video yang direkam, penumpang ojek daring ini dinarasikan penumpang memesan ojek daring menuju rumah sakit dari stasiun Pondok Ranji. Namun saat penumpang hendak menggunakan jasa ojek daring, tiba-tiba pengemudi ojek pangkalan justru meminta penumpang turun. Atas kejadian ini, polisi sudah memeriksa oknum ojek pangkalan dan sejumlah saksi. Sementara itu, melalui pesan singkat kepada jurnalis Kompas TV, Kapolsek Ciputa Timur, Kompol Bambang Askar Sodik menulis melambatkan lajunya karena salah satu mobil ini mengalami kecelakaan. Diduga sopir tidak bisa mengendalikan kendaraan saat melaju di jalan ketika posisi tikungan hingga akhirnya mobil menabrak pembatas jalan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Informasi lainnya, saudara, pencuri motor di Lumajang, Jawa Timur babak belur di amuk massa saat terpergok bersembunyi dari kejaran polisi di barisan warga yang tengah mengikuti lomba HUT kemerdekaan. Peristiwa bermula saat 2 pelaku curanmor berpura-pura ikut menonton lomba 17-an di Desa Jatisari, Tempeh, Lumajang. Padahal saat itu kedua pelaku sedang dalam pengejaran polisi. Rupanya salah satu warga ada yang mengetahui wajah pelaku dan sigap menangkap 2 pelaku. Namun pelaku sempat melawan dengan senjata tajam. Warga yang geram langsung beramai-ramai menghajar pelaku. Polsek Tempeh langsung bergerak ke TKP. Dalam perjalanan ketemu dengan orang yang mencurigakan, langsung mengeluarkan 2 celurit. Jadi pelakunya 2 orang, mengeluarkan 2 celurit. Anggota Polsek Tempeh minta bantuan warga, langsung bisa mengamankan 1 tersangka. Untuk 1 tersangka sekarang masih dalam rangka pengejaran.
Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Seorang petani di Kabupaten Madiun, Jawa Timur ditemukan tewas di tengah ladang tebu. Diduga korban tewas karena terjebak api dan menghirup asap pembakaran ilalang yang dibakarnya sendiri. Personil gabungan dari polisi, TNI, Damkar, dan juga relawan BPBD mencari keberadaan Heri Budiono, warga desa Tanjung Rejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, yang dilaporkan hilang sejak Minggu pagi. Pada Senin pagi, saudara, pihak keluarga pun melapor ke aparat desa Candi Mulyo dan kepolisian sektor Dolopo. Tim SAR mendapati bekas ladang tebu yang terbakar dan menduga korban tidak jauh dari lokasi karena ditemukan sejumlah barang milik korban. Tim SAR kemudian mendapati korban sudah tidak bernyawa di tengah ladang tebu. Informasi lainnya, saudara, Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap satu kapal ikan berbendera Filipina yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Tiga 32 warga Filipina diamankan dalam penangkapan ikan ilegal di perairan Samudra Pasifik bagian utara Papua. Kapal ini tidak memiliki izin berusaha dari pemerintah Indonesia. Alat penangkap ikan berupa jaring pukat cincin diamankan sebagai barang bukti. Kami bawa, kita kawal ke pangkalan PSDKP Bitung untuk kita lakukan proses hukum lebih lanjut dan akan kita kembangkan kasus ini. Saudara, seorang pria di Bogor, Jawa Barat ditembak oleh rekan kerjanya sendiri. Pelaku menembak korban dipicu oleh dendam masa lalu karena pernah dirundung semasa di sekolah. Video amatir merekam peristiwa penembakan yang dilakukan dua pelaku terhadap korban saat berada di pinggir jalan di kawasan Kedung Halang, Bogor, Jawa Barat. Sejumlah orang yang berada di lokasi lari kocar-kacir mendengar suara tembakan bertubi-tubi. Kamera pengawas dari salah satu ruang security di sekitar lokasi juga merekam aksi penembakan brutal tersebut. Diduga seorang perempuan juga terkena tembakan dari airsoft gun yang digunakan pelaku. Menurut polisi, aksi pelaku dipicu oleh dendam masa lalu karena semasa sekolah korban pernah merundung pelaku. Secara tak sengaja keduanya kemudian bertemu di tempat kerja yang sama hingga memicu percekcokan berujung penembakan. Motifnya dendam lama, kemudian ketemulah di tempat kerjaan. Ada percekcokan dulu antara mereka gitu kan, kemudian udahlah ini masalah lama gitu, sudah jangan diulang lagi dan saya juga minta maaf gitu. Tapi si tersangka ini masih dendam gitu kan, sehingga mengambil airsoft gun yang dia simpan di rumahnya. Kemudian langsung tersangka menembak sebanyak 15 kali secara brutal. Polisi pun langsung menangkap dua pelaku di rumahnya tanpa perlawanan. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan dengan ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan penjara. Bulan Sabtu Hadi, Kompas TV, Bogor, Jawa Barat. Saudara, jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya, sumur minyak di Blora terbakar, 3 orang tewas. Hingga kini ratusan warga memilih mengungsi karena khawatir api membesar dan membahayakan keselamatan mereka. Situasi terkini dari Blora kami hadirkan usai jeda. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara, pengungsi akibat kebakaran sumur minyak di Blora, Jawa Tengah terus bertambah. Warga khawatir api membesar sehingga membahayakan keselamatan mereka. Hingga Senin malam, kebakaran sumur minyak di Blora, Jawa Tengah belum berhasil dipadamkan. Sebagian warga memilih mengungsi karena khawatir api membesar dan membahayakan keselamatan mereka. Jumlah pengungsi hingga malam ini mencapai 800 orang. Tersebar di beberapa lokasi seperti balai desa dan rumah warga yang jauh dari titik api.
Jumlah pengungsi saat ini 800 orang. 800 tersebar sebagian di sini, sebagian di sini, kemudian sebagian berada di rumah warga. Hari pertama kita bertambah karena ada kekhawatiran istilahnya ketakutan dari warga sekitar, akhirnya memilih untuk bergeser beliau-beliaunya, warga masyarakat sekitar bergeser di yang tempat yang lebih aman, dan beberapa tadi meminta kita untuk berada di Balai Desa Gandu. Kebakaran sumur minyak rakyat terjadi di Desa Gandu, Blora, Jawa Tengah pada Minggu 17 Agustus siang. Sumur yang berada di sekitar permukiman penduduk membuat warga di sekitar lokasi harus dievakuasi. Menurut warga, sebelum munculnya kobaran api terdengar suara ledakan dari titik pengeboran sumur minyak. Dan untuk memantau bagaimana kondisi terkini sumur minyak di Blora, Jawa Tengah yang terbakar, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Mega Nanda di sana. Selamat pagi Mega Nanda. Bagaimana kondisi pagi ini? Apakah api masih membesar dari pantauan langsung Anda? Ya Mario dan saudara, memasuki hari ketiga kebakaran sumur minyak yang berada di Desa Gandu, Kecamatan Bogor, Kabupaten Blora ini masih belum padam. Seperti yang dilihat di belakang layar, kobaran api masih cukup tinggi dan asap hitam juga masih membumbung cukup tinggi, yang mana memang kebakaran sumur minyak ini sampai hari ini belum berhasil dipadamkan oleh petugas gabungan, dan pagi hari ini juga tadi hasil pantauan kami di lapangan langsung memang petugas gabungan seperti aparat kepolisian, Satpol PP, BPBD maupun Damkar juga masih bersiaga di lokasi kejadian ini untuk memantau langsung perkembangan dari titik api ini, karena memang sampai saat ini kobaran api masih cukup tinggi, walaupun tadi menurut keterangan warga setempat kobaran ini sudah mulai berangsur mengecil, karena kalau dibandingkan pada hari pertama, hari Minggu kemarin, kobaran api yang berada di sumur ini bisa mencapai hampir 20 meter. Jadi namun begitu warga saat ini masih merasa was-was karena api saat ini masih terus berkobar. Mario. Ya Mega, dari info update terakhir Anda, apakah hingga saat ini jumlahnya masih 3 orang saja yang meninggal atau bagaimana dari update yang Anda? Dan kemana info terakhir mereka? Ya Mario, memang hasil wawancara kami dengan dinas terkait, memang saat ini jumlah korban meninggal sejauh ini masih memang belum bertambah ya. Masih ada sekitar 3 orang yang dinyatakan meninggal dunia, sementara 2 orang lainnya saat ini dalam perawatan di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Kedua korban ini memang sengaja dirujuk dari Rumah Sakit Umum Daerah Sudiono Blora karena memang mengalami luka bakar yang cukup serius. Dan sementara untuk para korban ini merupakan warga yang memang berlokasi ataupun kediamannya memang tak jauh dari titik api yang berada di belakang rumah warga ini. Mario. Oke, lalu bagaimana dengan kondisi pengungsi? Ini posisinya mereka mengungsi di mana dan apa saja yang dibutuhkan oleh para pengungsi ini? Ya Mario, memang sampai sejauh ini data dari Dinas Sosial menyatakan memang ada sekitar 800 warga yang sudah mengungsi ke tempat aman, dan mereka ini tersebar di beberapa lokasi seperti di Balai Desa Gandu dan beberapa rumah warga yang memang jaraknya cukup jauh dari titik api ini. Dan perlu kami sampaikan juga untuk warga yang diungsikan ini merupakan warga satu dukuhan, yaitu Dukuhan Gedono, yang mana memang Dukuhan Gedono ini merupakan lokasi paling dekat dari tempat sumur minyak ini terbakar, sehingga mereka memilih mengungsi karena mereka khawatir kebakaran ini semakin meluas, mengingat di lokasi ini tadi kami juga sempat wawancara memang masih ada sekitar 4 sumur lagi yang berada persis ataupun sekitar 20 meter dari lokasi sumur yang terbakar. Mario. Oke Mega, kita berbahas secara lebih umum soal ini. Ini soal siapa sebenarnya pemilik dari sumur minyak ini? Apakah sebenarnya benar dia ilegal atau legal? Dan soal pengelolaannya sehingga akhirnya bisa mengeluarkan api, meledak di situ. Sampai saat ini seperti apa?
Ya Mario, dari keterangan Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto yang memang kemarin sempat kami wawancari juga menyatakan bahwa sumur milik warga ini merupakan sumur yang dikelola oleh warga, merupakan sumur ilegal begitu ya, karena belum memiliki izin, karena sumur ini baru proses pengeboran sekitar 1 minggu yang lalu, dan hari Minggu kemarin itu rencananya sumur ini mau dipasang alat, sehingga sebelum dipasang alat ini muncullah ataupun terjadilah kebakaran ini. Dan sejauh ini memang dari keterangan warga yang sempat kami temui tadi pagi ini, memang sumur ini memang dikelola oleh warga, salah satu warga yang rumahnya memang tak jauh dari lokasi semburan ataupun kebakaran titik sumur ini. Dan saat ini juga warga juga, pemilik sumur ini juga sudah dimintai keterangan oleh aparat kepolisian, namun begitu polisi belum memastikan apakah penyebab dari kebakaran ini. Memang karena dari pengakuan warga sendiri, sebelum peristiwa kebakaran ini warga sempat mendengar suara ledakan sampai 3 kali. Suara ledakan itu menurut warga cukup besar sehingga membuat warga sekitar yang memang saat itu memang berada di dalam rumah sempat kaget dan mengecek lokasi di mana terjadinya kobaran api ini. Mario. Oke, Mega, Anda bilang tadi salah satu warga. Apakah kita bisa bilang bahwa dalam kejadian ini ada banyak warga sebenarnya yang melakukan penggalian itu? Dalam arti bahwa eksplorasi yang dilakukan ini tidak hanya dilakukan oleh satu warga dan tidak hanya satu lubang eksplorasi saja, tapi ada banyak lubang galian, lubang eksplorasi, begitu pula banyak warga. Apakah seperti itu? Seperti Anda bilang tadi bahwa ini ilegal juga, dan sudah berapa lama dilakukan seperti ini? Ya benar Mario, memang dari informasi terbaru pagi tadi yang memang saya gali dari warga sekitar, memang di sekitar lokasi ini ada sekitar, kalau di total di Dukuh Gendono ini ada sekitar 20 sumur minyak yang memang dikelola oleh rakyat. Namun untuk dan lokasi dari sumur-sumur ini memang sangat berdekatan, yaitu sekitar 20 meter, 40 meter, bahkan titik terjauh itu hanya sekitar 1 kilometer. Dan seluruh sumur ini memang dikelola oleh rakyat, oleh warga Gendono sendiri. Namun warga memang tidak mengetahui apakah sumur ini dikatakan sumur ilegal ataupun berizin, karena memang selama ini sumur-sumur ini kebanyakan ini sudah berproses ataupun sudah beroperasi itu sekitar ada yang 1 bulan dan 2 bulan. Jadi memang warga ini kalau ditanya apakah ini memang sudah berizin, memang warga tidak menjawab pasti, karena memang warga ini juga tidak mengetahui apakah memang sumur ini sudah berizin atau tidak. Mario. Oke, terakhir Mega, ini terkait dengan langkah Pemda setempat untuk bagaimana menangani ini, karena seperti yang biasa terjadi, satu orang menggali, biasanya yang lain ikut. Takutnya ada keramaian, kejadian ini bisa terulang lagi. Apa yang dilakukan Pemda setempat menangani kebakaran ini sekaligus mencegah? Seperti apa? Jadi berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Blora, mulai dari penerjunan petugas pemadam kebakaran maupun BPBD. Namun memang karena memang kebakaran ini terjadi pada sumur minyak, jadi memang perlakuan ataupun proses pemadam memang harus memerlukan trik ataupun cara-cara tersendiri. Dan kemarin juga dari pihak Pertamina Vel 4 Cepu juga sudah mendatangi lokasi untuk mengecek ataupun untuk membantu proses pemadaman sendiri. Namun sejauh ini proses pemadaman masih terkendala, dan rencananya hari ini nanti proses pemadaman yang kemarin hasil rapat koordinasi, memang proses pemadaman nantinya sumur minyak yang terbakar ini nantinya akan dikubur begitu. Dan saat ini juga 3 alat berat sudah menuju ke lokasi untuk melakukan pengurukan dari sumur minyak ini. Mario. Ya, Mega, terima kasih atas apa yang disampaikan. Ini saya lihat Anda berada persis tidak jauh dari lokasi kebakaran. Tetap mengutamakan kehati-hatian, Mega, dalam bertugas. Terima kasih sekali lagi. Selamat bertugas kembali. Guna meningkatkan pemahaman dan profesionalisme aparatur peradilan di lingkungan tata usaha negara, pembinaan untuk jajaran peradilan dilaksanakan oleh Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung di PT UN Denpasar, Bali. Selain meningkatkan pemahaman pegawai,
Pembinaan ini juga untuk memperkuat integritas dan kualitas pelayanan peradilan. Dalam hal ini, Mahkamah Agung melakukan pembinaan tentang integritas dan moral terhadap hakim. Selain memberikan pembekalan, Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung juga menekankan agar hakim dan pegawai terus menambah ilmu dalam menangani setiap permasalahan dan berbagai tantangan perubahan di masyarakat. Selain itu, dalam rangka memberikan perhatian kepada masyarakat kurang mampu, Ketua Muda Tata Usaha Negara MA juga mengunjungi Yayasan Asih Panti Asuhan Wisma Anak Harapan di Badung, Bali, sekaligus memberikan bantuan kepada anak yatim piatu. Kita turun dari Mahkamah Agung ke daerah-daerah, terutama dalam rangka melaksanakan salah satu tugas Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi, dan secara rutin melakukan pembinaan. Ya, pembinaan kapasitas, keilmuan, dan juga menjadi agenda penting dan utama sekarang dari pimpinan Mahkamah Agung adalah melakukan pembinaan integritas. Karena kan kita ini lagi tidak baik-baik, terutama kondisi pengadilan, dan kita harus menerima kenyataan kondisi kita tidak lagi baik-baik. Program Mahkamah Agung Peduli ini memang kerap dilaksanakan di setiap kunjungan ke daerah. Selain memberikan bantuan berupa sembako hingga kebutuhan lainnya, support moral juga diberikan oleh Mahkamah Agung Peduli kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan. Jipayana Putra, Kompas TV, Denpasar, Bali. Saudara, jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya, rapat pansus hak angket untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo hari ini, 19 Agustus 2025 mulai bergulir. Pansus hak angket akan memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD untuk mengklarifikasi kenaikan PBB hingga 250%. Bagaimana kalkulasi politik di Pati, akankah Bupati Pati dimakzulkan? Sapa Indonesia Pagi akan membahasnya dalam dialog saat lagi bersama rekan saya, Adisti Larasati. Desakan untuk Sudewo mundur dari jabatan bupati datang secara masif. Tak hanya tekanan dari masyarakat, kini Pansus Hak Angket DPRD Pati sudah dibentuk. Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo bilang, Pansus tengah mengidentifikasi 12 poin permasalahan yang menjadi pembahasan Pansus. Item data-data yang sudah kami siapkan, dan alhamdulillah itu juga masukan dari teman-teman aliansi Kabupaten Pati, ada 22 awalnya. Terus kita cek, kita rapatkan dengan tim ahli kami, ada 12 butir yang sudah kami sepakati. Dari 12 itu rasa-rasanya semakin kuat kami menguatkan Pansus ini, karena data itu juga bukan hanya dari fraksi saja, tetapi juga teman-teman masyarakat, aliansi, tokoh agama, tokoh masyarakat memberi masukan, sehingga kami meyakini dari 12 itu mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, Mas. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari bilang, bila mengacu pada undang-undang tentang pemerintahan daerah yang mengatur tentang kewajiban dan larangan kepala daerah, tindakan Bupati Pati Sudewo sudah memenuhi syarat untuk diberhentikan, yakni saat Sudewo mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan hingga 250%, serta menantang jumlah pendemo yang lebih banyak hingga menimbulkan keresahan publik. Bahwa kebijakannya 250% pajak akan dinaikkan itu sudah meresahkan publik. Perlu diingat bahkan poin meresahkan publik itu ada di pasal 76, bahwa seorang kepala daerah dilarang membuat kebijakan yang mampu menimbulkan keresahan publik. Itu sudah jelas sekali, bahkan kita bisa lihat Pak Bupati menyatakan jangankan 5.000 orang, 50.000 orang saja dia siap menghadapi.
Nah, ucapan tindakan dia yang menimbulkan keresahan itu sudah terang benerang ya memenuhi syarat untuk kemudian beliau diberhentikan. Soal pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta semua pihak menjaga situasi tetap kondusif dan mengikuti mekanisme aturan, yakni pemakzulan melalui Pansus DPRD Kabupaten Pati. Bupatinya sudah menyampaikan permohonan maaf, sudah mencabut ya. Nah, kemudian kok ada tuntutan yang lain untuk pemakzulan. Pemakzulan itu ada mekanismenya. Mekanismenya diantaranya adalah melalui mekanisme DPR. Saya dengar DPR sudah membuat pansus. Ya udah kita ikutin aja itu, tapi jaga situasi kondusif. Sejak diumumkan dibentuk pada 13 Agustus lalu, Pansus Hak Angket DPRD Pati langsung membahas sejumlah poin. Namun, rapat pembahasan sempat ditunda karena peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia dan kembali bergulir pada Selasa 9 Agustus 2025. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, desakan Sudewo untuk mundur dari Bupati Pati kian membesar. Tak hanya dari masyarakat, kini DPRD Pati telah membentuk Pansus Hak Angket DPRD Pati. Lalu bagaimana peluang untuk memakzulkan Bupati Pati atau justru Sudewo akan bertahan dan melawan? Kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati yang nanti akan bergabung. Kemudian melalui sambungan daring sudah ada Pak Joni Kurnianto. Kemudian melalui di Studio Orange Kompas TV sudah hadir pakar komunikasi politik LSPR. Sudah ada Profesor Lely Aryani. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Lely. Selamat pagi Adisti, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama gak duduk sini. Iya, sudah lama tidak duduk. Kita berdiskusi soal bagaimana ini serunya. Ini yang lagi seru dan juga menjadi sorotan publik adalah soal bagaimana DPRD saat ini bola panasnya ada di DPRD nih, karena hak angket begitu ya, pansus untuk memakzulkan, muaranya kan memakzulkan Bupati Pati Sudewo. Ini akan lagi bergulir begitu, ada 12 poin. Nah, kalau dari kacamata Prof. Lely sendiri, dengan komposisi partai pendukung, partai pengusung, ini muaranya bakal dimakzulkan atau masuk angin sih? Nah, jadi sebenarnya bola panasnya itu awalnya dari rakyat. Rakyat yang merasa kepanasan, jadi mereka melemparkan bola panas kembali dengan situasi yang memberatkan. Seharusnya itu dibaca sebagai upaya untuk memberatkan rakyat ya. Kenaikan pajak 250% itu bukan hal yang biasa-biasa saja. Orang naik pajak itu paling 10%, ini langsung 250%. Di sini pertama kali dari sisi politiknya kita melihat bahwa sebenarnya inilah pentingnya pemimpin yang berkualitas. Jadi kalau dia berkualitas, dia pasti menemukan cara untuk menaikkan pendapatan daerah, tidak harus memberatkan rakyatnya. Jadi karena dia udah melemparkan bola panas, ini lewat Perbup, artinya kebijakan itu dia lahirkan sendiri. Jadi tidak melibatkan DPRD. Kalau melibatkan DPRD kan namanya Perda. Nah, kalau itu bola panasnya sama rakyat bisa dilempar bukan hanya ke bupati, tapi DPRD juga harus tanggung renteng istilahnya. Jadi ini keputusan yang menurut saya tepat. Jadi riak politik yang terjadi di Pati ini bisa menjadi model loh, yang hati-hati ya, bisa menjadi model bagi pemimpin daerah lainnya. Lalu kemudian inisiatif sudah diambil, ini kan beda antara fungsi DPRD dengan hak DPRD. Jadi hak anggota itu beda dengan fungsi. Kalau fungsinya legislatif, pengawasan sama anggaran. Nah, ini termasuk hak yang mereka lakukan untuk menilai. Awalnya mungkin lewat interpelasi yang mencari keterangan saja, tapi ini udah sampai pada hak angket. Artinya menyelidiki. Dan mereka punya waktu 60 hari sebenarnya Desti untuk menyelidiki kebijakan yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat atau melanggar peraturan perundangan yang ada, peraturan dan perundang-undangan yang ada. Artinya selama 60 hari, tadi kalau kita dengar ini nuansanya gerak cepat, tidak harus menunggu 60 hari. Tadi katanya sudah cukup syarat untuk melakukan usulan pemakzulan, baru usulan pemakzulan, karena DPRD tidak bisa memakzulkan
kepala daerah. Dan ini memang harus diluruskan. Ya, prosesnya harus kita bisa membacanya. 60 hari mereka bekerja, batas waktunya. Tapi sebelum 60 hari kan bisa diselesaikan. Lalu ini diajukan ke Mahkamah Agung. Nanti di Mahkamah Agung itu punya waktu 30 hari. Nah, Mahkamah Agung akan membahas nih apakah memang terjadi pelanggaran, upaya yang dilakukan lewat kebijakan bupati yang meresahkan masyarakat dan seterusnya dan sebagainya. Nanti setelah itu keputusannya misalnya, oh ini memang sudah terjadi kesalahan pada bupati-pati, maka dipersilakan untuk melakukan pengusulan pemakzulan, dikembalikan lagi kepada DPRD. Tadi kan udah lewat paripurna loh ke Mahkamah Agungnya. Nah, lalu kemudian 14 hari nih mereka bekerja lagi 14 hari. Setelah 30 hari mereka melakukan kerja 30 hari, lalu kemudian DPRD bisa melalui Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pengusulan pemberhentian kepala daerah. Nah, ini memang harus dilakukan. Jadi intinya cukup panjang begitu ya, prosesnya. Dan berliku prosesnya. Kalau saya melihat ini kan tadi sudah disebutkan oleh Prof. Lely, proses dimulai dari DPRD, laporan masyarakat, temuan audit BPK dan BPKP, kemudian juga hasil dari pengawasan. Ketika sudah setuju semuanya, satu suara paripurna, kemudian barulah dibawa ke Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung punya waktu 30 hari. Dikembalikan lagi ke DPRD 14 hari. Dalam 30 hari menteri, kalau memang hasilnya itu belum tentu pemberhentian, tapi bisa peringatan keras. Jadi jangan ini dulu ya, bisa diberhentikan. Kalau memang atau keputusan Mahkamah Agung nanti pemberhentian, maka kemudian DPRD mengajukan ke Menteri Dalam Negeri. Dalam waktu 30 hari harus ada penetapan pemberhentian dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi melalui gubernurnya ya. Melalui gubernur. Berarti sebenarnya ada potensi juga muara ini bukan dimakzulkan juga, tapi muaranya juga bisa cuma hanya peringatan keras. Itu setelah Mahkamah Agung membacanya ya barangkali ya, setelah 30 hari itu kita tidak tahu ya, kadang-kadang masalah hukum itu bertumpang tindih dengan masalah politik. Entah itu politik kekerabatan, entah itu politik kepartaian dan lain. Jangan lupa bahwa kepala daerah juga adalah kader partai yang sebisa mungkin partai-partai politik juga ingin mempertahankannya, karena kalau tidak akan digantikan dari kader partai lain yang mungkin akan memimpin di daerah itu. Nah, saya harap ini teman-teman DPRD tetap kenceng gitu, dan juga masyarakat harus bisa mengawal ini sampai tuntas. Kalau mungkin tenaganya harus ekstra untuk demo lagi, demo aja, bukan provokator ya ibaratnya. Tapi ini untuk bisa benar-benar bisa menyuarakan aspirasi, agar jangan jadi pelajaran juga bagi pemimpin-pemimpin di daerah lain, supaya jangan berpikir pendek gitu untuk mengambil satu kebijakan yang notabene akhirnya menyengsarakan rakyatnya sendiri di daerah. Saya tertarik dengan apa yang tadi dikatakan oleh Prof. Lely. Kepala daerah juga merupakan kader partai politik. Seperti kita tahu, Bupati Pati Sudewo ini juga merupakan dari Partai Gerindra, begitu ya Pak? Seharusnya ada Gerindra tadi ya. Iya, biar kita bisa lebih menggali dan juga bisa lebih eksplorasi. Nah, tapi yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bagaimana pengaruh politik begitu ya. Kalau kita lihat hitung-hitungannya begitu, kita akan lihat dulu bagaimana komposisi partai pengusung Bupati Pati Sudewo. Kalau kita lihat ini Bupati Pati Sudewo ini diusung oleh Partai Gerindra, kemudian ada PKB, ada juga Partai Nasdem. Oke ya, kalau kita lihat ada partai pendukungnya nih, partai pendukung yang mendukung Bupati Pati Sudewo ada Partai Golkar, partai besar, kemudian ada PSI, kemudian ada Partai Gelora, kemudian juga ada PKN dan juga Perindo. Ini nggak main-main, hampir semuanya 8 partai mengusung dan juga mendukung. Ini ada Partai Golkar, partai besar, kemudian juga Gerindra, partai yang berkuasa begitu. Mungkinkah kemudian komposisi yang ada di dalam partai di DPRD ini bisa memuarakan pemakzulan seorang Bupati Pati Sudewo? Ya,
Pertanyaannya adalah apakah mereka-mereka yang berasal dari partai politik, terutama yang mewakili rakyat di DPRD, toh notabene mereka itu adalah mewakili rakyat ya seharusnya. Tapi kebanyakan ketika mereka duduk di DPR atau DPRD, itu yang terbayang oleh mereka adalah kepentingan kelompok. Kohesiveness kelompok, bukan konformitas. Kalau konformitas itu sekedar kompak ya. Dalam partai politik itu biasanya mereka kohesif, lebih padu. Jadi kesepakatan kelompok itu jauh lebih besar sehingga apapun yang diputuskan oleh partai biasanya lebih bernuansa pada kelompoknya. Jadi jika yang antara yang mengusung dan yang mendukung sudah segitu besarnya, tentu upaya yang mereka lakukan sama besarnya dengan upaya rakyat yang demo. Nah, menang kalah ini kuat-kuatannya di mana? Nah, apakah mereka ini akan kalah di DPRD ini? Tapi jangan lupa juga ya, ini yang kita selalu tahu ya, di DPRD juga kan selalu ada persaingan. Persaingan individual. Seandainya dia berhenti, yang menggantikan siapa? Wah, ini bisa partai gua nih. Nanti mereka akan bisa yang memilih setelah wakil bupatinya naik. Nanti kan wakil bupati akan dipilih oleh DPRD. Nah, itu mereka bisa kerja rodi lagi ibaratnya seperti itu. Jadi kalau dilihat dari kuat-kuatan seharusnya ya, kuat suara rakyat menurut saya. Jadi jangan pikirkan apa yang mereka lakukan itu untuk menurunkan kader mereka, jangan. Tapi mereka harus berpikir, wah ini kader kita yang tidak potensial untuk menjadi pemimpin yang lebih besar. Harusnya itu yang dilihat. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan saya adalah, ini kan penerbitan peraturan bupati itu kalau tidak salah diterbitkan 18 Mei. 18 Mei 2025. Kemudian baru ada penolakan ini pecah lah di Agustus sampai 13 Agustus gitu ya. Waktu 3 bulan ya. Ada waktu 3 bulan. Ya. Prof. Lely. Nah, fungsi pengawasan dari DPRD ini kemana dalam tanda kutip ya? Dalam tanda tanya saya begitu ya. Kalau memang sebegitu tidak berpihaknya kebijakan ini. Ya kan, ini kan kebijakan yang tidak populis dong. Ya. Nah, itu juga yang jadi masalah, bukan hanya pada fungsi pengawasan, hak legislasi, fungsi legislasi yang ada pada DPRD seringkali kan munculnya itu dari pemerintah. Jadi kebanyakan memang teman-teman di DPR dan DPRD itu kadang-kadang abai dengan fungsi yang harus mereka jalankan. Jadi kalau ada waktu selama 3 bulan, ada sebuah kebijakan, keputusan bupati atau pemerintah daerah yang kemudian berimbas pada kepentingan rakyat. Seharusnya kan mereka sadar nih, saya kan mewakili rakyat. Tapi itu tadi, ketika mereka sudah sampai di DPR atau DPRD, yang ada dalam pikiran mereka adalah orang partai. Jadi bukan lagi wakil rakyat. Kebanyakan itu yang terjadi. Sehingga mereka juga tenang-tenang aja nih, barangkali rakyat nggak bakal marah gitu pikir mereka. Padahal mereka rakyat juga, mereka itu adalah wakilnya rakyat. Artinya mereka yang membaca, Pak Bob, nggak bisa nih. Mereka secara internal sudah membuat diri mereka membentengi rakyatnya seharusnya kan. Ini nggak bisa nih Pak Bupati, panggil dulu lah Pak Bupatinya. Ini kenapa tiba-tiba muncul ada perbub yang seperti ini bisa bahaya loh bagi daerah kita, ini terlalu besar. Bisa nggak ini dibuat lagi lebih rendah misalnya. Nah, ini tapi kita nggak mendengar itu ya, kita nggak mendengar ada perbincangan itu selama ini kan. Tiba-tiba meledak dari masyarakat. Dari masyarakat, bola panas masyarakat yang melemparnya. Maka ini berakibat sekarang, yang kita tunggu nanti hasilnya. Oke, kita akan masih tunggu bagaimana hak angket begitu ya, pansus ini bergulir begitu ya. Nah, tapi kita juga akan lihat bagaimana komposisi perolehan kursi di DPRD ya kan. Kalau kita lihat juga bagaimana pengaruhnya juga dari perolehan kursi, kita akan simak bersama. Ini dia jumlah kursi DPRD Kabupaten Pati 2024-2029. Kalau kita lihat begitu ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP memperoleh 14 kursi yang tidak mendukung Bupati Pati Sudewo, begitu ya. Kemudian ada PKB 6 kursi, kemudian juga ada Gerindra 6 kursi, kemudian ada Golkar juga 5 kursi, ada Partai Demokrat, Partai Nasdem. Ini kalau kita lihat, bagaimana dari melihat komposisi perolehan kursi dari partai politik di DPRD? Anda melihat 48. Ya, ada 48 berbanding 14. Dan semuanya tapi mendukung hak angket, ya hak angket pansus. Anda melihat bagaimana komunikasi yang sebenarnya ingin
ditunjukkan dari DPRD, walaupun kalau menurut saya agak sedikit terlambat. Kenapa ketika semuanya sudah pecah barulah masuk hak angket pansus itu? Nah, di sini kita melihat ternyata suara rakyat itu memang suara Tuhan gitu loh. Vox Populi. Jadi meskipun mereka berada dalam koalisi yang mengusung dan mendukung gitu kan, misalnya Bupati Pati pada saat ini, mereka sadar kekuatan rakyat itu jauh lebih besar. Jadi mereka juga artinya mulai menyadari mereka tidak bisa main-main dengan suara keterwakilan. Nah, suara keterwakilan yang mereka emban itu adalah menyuarakan suara rakyat. Jadi kalau kita melihat perbandingan jumlah angka tadi 48 banding 14 sepertinya mustahil atau mustahil gitu ya. Mustahil atau mustahil. Tapi dengan kekuatan dari rakyat, siapa yang bisa menduga tiba-tiba mereka juga berpikir, saya kan wakil rakyat, 2029 saya juga mau kembali untuk dipilih oleh mereka sebagai anggota DPRD misalnya. Ini juga menjadi pertimbangan politik dan sekaligus pertimbangan hukum, memberi ruang bagi mereka untuk melakukan upaya-upaya yang bisa membuat mereka itu kembali merajut komunikasi politik dengan rakyatnya. Kami wakili loh Anda. Saatnya sekarang harus dibuktikan. Jadi kekuatan yang besar itu bisa saja bersatu dengan kekuatan kecil untuk membangun sinergi bagaimana membangun kekuatan menggolkan suara rakyat ketimbang suara pribadi mereka atau partai politik mereka. Tapi kalau kita lihat ya, kalau mengacu pada undang-undang ya, Prof. Lely, kalau tadi kita membahas soal komposisi partai politik, perolehan kursi di DPRD, tapi kemudian kalau kita mengacu pada undang-undang, apakah tindakan Bupati Pati Sudewo ini sudah memenuhi unsur atau syarat sebenarnya untuk dimakzulkan atau diberhentikan? Kalau kita lihat bersama, ini ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di pasal 79, diberitahukan bahwa pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah ini diumumkan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Sementara untuk gubernur dan juga wagub ini diusulkan pimpinan DPRD kepada presiden melalui menteri. Sementara untuk bupati dan wakil bupati atau melalui gubernur itu melalui dari pimpinan DPRD kepada menteri melalui gubernur. Nah, Anda bagaimana dalam kacamata Anda, Prof. Lely? Ya. Tadi kan Bang Ferry Amsari juga udah menyatakan bahwa sudah memenuhi syarat karena beliau juga kan orang hukum. Tapi kalau bisa dibuka juga pasal 80 Undang-Undang 23 2014. Itu jadi syarat pemakzulan juga diatur di pasal 80 itu. Jadi 79 80 itu urut-urutan sebenarnya, Adisti. Jadi kalau memang tadi DPRD kan udah ngomong bahwa sudah memenuhi syarat, ada 12 poin. 12 poin ya. Sayangnya dia nggak tampil nih di sini. Jadi dia jelaskan satu demi satu kepada rakyat Indonesia supaya juga rakyat Indonesia memahami dan menyadari kalau ada kepala daerahnya yang bertindak seperti ini, oh kami juga bisa dong seperti ini kalau begitu. Karena jadi supaya jangan ada lagi pemimpin-pemimpin yang tidak inovatif, tidak produktif dan arogan. Karena ini nggak terjadi di Pati aja. Ini kan terjadi juga kenaikan pajak ini terjadi di beberapa daerah. Ya, cuma mungkin kenaikannya tidak terlalu bombastis seperti itu sampai 250%. Kemudian rakyat juga belum terlalu memiliki motivasi, belum memiliki pancingan gitu. Atau contoh, wah ini ternyata bisa kita gugat lewat cara ini ya seperti itu. Kita bukan provokator ya, tapi ini memberi pelajaran sekali lagi bahwa komunikasi politik antara pemimpin sama rakyatnya itu tidak boleh selesai ketika dia terpilih menjadi pemimpin. Dia harus membangun suasana, kebutuhan rakyat saya seperti apa, keadaan rakyat saya seperti apa, kebijakan apa yang harus saya ambil sebagai langkah-langkah politik dan langkah-langkah yang tidak bertentangan dengan hukum. Itu tadi esensinya kenapa hak angket dilakukan, karena ada diduga keputusan, kebijakan apa yang dia lakukan itu meresahkan masyarakat. Membuat masyarakat tidak berdaya dan kemudian dianggap melanggar peraturan dan perundang-undangan. Iya, memang seharusnya kepala daerah tidak hanya dituntut punya inovasi, tapi juga melihat apa yang terjadi di masyarakatnya dan juga mendengarkan aspirasi di masyarakatnya, apa yang terjadi sebelum kemudian kebijakan itu diterbitkan. Saya minum dikit ya. Penting sekali begitu ya. Nah, tapi yang kemudian menjadi pertanyaan kita bersama adalah begini. Ini kan didukung Partai Gerindra ya kan, Bupati Pati Sudewo, tapi kemudian 14 suara.
tapi kemudian Gerindra juga akhirnya menyetujui adanya hak angket atau hak pansus ini, begitu ya. Nah, dengan partai-partai yang lain juga sebagai partai pendukung dan juga pengusung, begitu. Apakah ini salah satu menjadi bentuk kekhawatiran dalam tanda kutip partai politik yang saat ini duduk di DPRD terkait dengan pilkada yang tadi Anda sebutkan di 2029, karena kalau kita lihat Bupati Pati Sudewo ini sudah agak susah lah ya untuk kembali menerima kepercayaan lagi dari masyarakat. Iya, kepercayaan dari masyarakat itu kan sesuatu yang mahal. Betul. Tidak semahal ketika dia memberikan uang ketika dia dalam proses pemilihan yang siluman itu ya. Nah, ini kan harus dijaga. Masyarakat harus direspon keluhannya, penderitaannya, kesengsaraannya. Yang semua pemimpin kadang-kadang abai terhadap persoalan itu. Artinya partai politik yang mengusungnya dan mendukungnya itu juga harus memahami bahwa apapun tindakan politik yang mereka ambil kepada Bupati Pati ini akan berakibat untuk keterpilihan mereka selanjutnya, elektabilitas partai selanjutnya. Bahkan kader-kader politik yang kemudian tidak bergeming misalnya di DPRD, yang lain ikut, dia nggak mau ikut. Dia punya konsekuensi sosial dan politik nantinya. Jadi mungkin itu juga yang memicu mereka untuk ikut bereaksi sama. Sebab tindakan politik ini memang sudah dianggap tidak disukai rakyat Pati. Begitu banyaknya ada arogansi dalam komunikasi politik, menantang rakyat untuk silakan demo sekian ribu orang, saya tidak takut. Ada pemimpin macan pun saya makan katanya. Kadang-kadang ini kan sudah menunjukkan perlawanan, bukan hanya arogansi tapi juga perlawanan kepada rakyat. Rakyat pemilik suara yang telah memilih dia, mempercayakan kepemimpinan itu kepada dia. Artinya kan rakyat itu pengen diayomi. Bukan hanya oleh kata-katanya, tapi oleh tindakan politik dan tindakan hukum yang dia lakukan. Yang semuanya harus smooth, yang semuanya harus membahagiakan rakyat. Sehingga barangkali kalau dia baru 1 periode, dia berharap bisa 2 periode menjadi kepala daerah atau menjadi anggota DPRD. Maka sekaranglah mereka menunjukkan jati dirinya sebagai wakil rakyat yang juga membela kepentingan rakyat. Itu yang kemudian harus benar-benar, apa yang terakhir yang bisa Anda sampaikan proses pembelajaran ini, begitu dari Pati kita semua belajar bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, begitu ya, Vox Populi, termasuk juga soal pemangkasan transfer daerah ini yang kemudian dibatasi, begitu ya, sudah dikurangi oleh pemerintah pusat. Ini juga menjadi pembelajaran bagi kepala-kepala daerah agar bisa punya inovasi yang lebih luas, lebih bagus begitu untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Jangan ketika pemangkasan dari pemerintah pusatnya dipangkas gitu ya anggarannya, ya sudahlah naikkan saja pajak gitu kan. Mau ambil jalan singkatnya saja. Iya. Ini pelajarannya bagi 3 hal ya. Bagi kepala daerah dia harus inovatif, harus produktif, tapi harus aspiratif. Jadi kalau dia mengambil kebijakan yang pada akhirnya akan berimbas pada positioningnya sebagai kepala daerah, itu harus dia pikirkan. Jadi berpikir dulu sebelum bertindak lah. Nah memang upaya efisiensi ini kan dilakukan bukan hanya bagi daerah Pati, tapi bagi seluruh daerah. Tapi banyak juga daerah-daerah yang bisa menyiasati itu dengan mengurangi anggaran perjalanan dinas gitu kan. Membuat inovasi di daerah, misalnya pembukaan model-model lokasi pariwisata baru yang menghasilkan PAD lah istilahnya. Nah bagi anggota DPRD di seluruh Indonesia kita berharap mereka juga kalau ada tindakan kepala daerah yang masuk dalam fungsi pengawasan mereka harus lebih dulu melakukan tindakan politik dan tindakan hukum yang berkaitan dengan fungsi dan wewenang yang mereka miliki sehingga tidak melebar kepada rakyat. Dan bagi rakyat yang dizalimi oleh pemerintah daerahnya harus juga berani bersuara apabila wakil-wakilnya di DPRD tidak bersuara. Jadi semuanya bisa berkolaborasi untuk membuat satu kebijakan yang intinya memuaskan semua pihak. Dan pastinya harus pro rakyat begitu ya, harus semuanya berurusan dengan rakyat begitu ya. Terima kasih pakar komunikasi politik LSPR telah bergabung bersama kami. Sebenarnya tadi kita sudah mengundang dari Partai Gerindra perwakilan dan juga dari Pansus DPRD Pati Jawa Tengah, tapi kemudian keduanya berhalangan hadir. Tapi tidak apa-apa, saudara jangan kemana-mana. Usai jeda kami akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana suasana rapat Pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati. Jadi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Untuk mengawal pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko di depan kantor DPRD Pati. Posko dibuat warga untuk menerima pengaduan masyarakat soal kebijakan Bupati. Selain itu, posko ini juga digunakan untuk menerima pengaduan masyarakat yang menjadi korban kekerasan aparat saat aksi unjuk rasa pada 13 Agustus yang lalu. Harapannya ya untuk mempercepat kasus angket dari DPRD ini agar pelanggaran Mbak Pati Sudewo segera terjadi. Percepatlah kita ngawal di sini agar DPR ini tidak masuk angin, Mbak. Dan informasi terkini terkait dengan hak angket pemakzulan Bupati Pati kepada jurnalis Kompas TV sudah ada Iwan Miftahudin di Pati, Jawa Tengah. Selamat pagi Iwan. Iwan, apa saja yang akan menjadi fokus pembahasan dalam rapat pansus hak angket hari ini dan siapa saja yang kemudian dipanggil dan juga diperiksa hari ini? Ya, selamat pagi Adisti dan saudara. Pagi ini pansus hak angket DPRD Kabupaten Pati kembali akan menggelar rapat yang sebelumnya sempat ditunda karena ada rangkaian acara hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-80, dan hari ini rencananya akan memeriksa dari Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah Kabupaten Pati yang akan dimintai keterangan terkait tentang kenaikan pajak yang mencapai 250%. Meskipun kenaikan pajak ini sudah dibatalkan, namun DPRD tetap akan memintai keterangan kepada BPKAD dalam hal ini yang menjadi pengelola keuangan daerah. Apa dasar yang digunakan untuk menaikkan pajak tersebut, dan kemudian ada nggak aturan-aturan yang sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang ada. Selain BPKAD, rencananya juga akan dipanggil dari camat, perwakilan camat dan kepala desa, yang dalam hal ini juga menjadi unsur yang terlibat dalam pengumpulan pajak di Kabupaten Pati. Tapi perlu diketahui saudara bahwa hak angket ini atau pansus hak angket ini itu sudah bekerja sejak tanggal 13 dan 14 Agustus kemarin. Pada pansus pertama kemarin yang tanggal 14 itu pansus sudah memanggil berbagai pihak, diantaranya dari direksi rumah sakit, kemudian dari ex-karyawan rumah sakit sebanyak 220 yang di PHK secara sepihak. Dan nantinya hasil-hasil temuan ini akan dikumpulkan, dirangkum, dan kemudian dijadikan dasar untuk nantinya pansus ini merekomendasikan atau mengirimkan kepada MA. Seperti itu, Adisti. Oke, jadi Anda menyebutkan tanggal 14 Agustus kemarin memang pansus sudah memanggil pihak dari pimpinan RSUD Suwondo, kemudian juga dan hari ini ada BPKAD, begitu ya, Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah, untuk dimintai penjelasan soal bagaimana kebijakan kenaikan pajak hingga 250% yang sudah dibatalkan. Nah, kapan sebenarnya? Ini yang jadi pertanyaan, kapan sebenarnya DPRD akan memanggil sang Bupati Pati Sudewo? Ya, terkait tentang pemanggilan Bupati ini sendiri, Ketua Pansus beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa kemungkinan akan dipanggil. Namun kapannya ini DPRD masih berhati-hati, artinya DPRD berupaya mengumpulkan dahulu bukti-bukti atau data-data dari aduan-aduan masyarakat. Setidaknya ada 12 poin aduan yang kemarin disepakati untuk dibahas dalam pansus ini. Kalau kita hitung dari kemarin baru kasus RSUD, yang kemudian hari ini kasus tentang kenaikan pajak, kemudian nanti di hari ketiga baru membahas tentang persoalan regrouping dan mutasi pejabat. Nah, ini kemungkinan juga masih akan lama, Adisti. Namun dari pansus menyampaikan meskipun ada banyak tuntutan warga yang harus dicari informasi atau dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, Ketua Pansus menyampaikan akan berupaya secepat mungkin untuk menyelesaikan pansus ini. Dan perlu diketahui untuk peta pansus ini di DPRD Kabupaten Pati bahwa Bupati Sudewo ini memang didukung oleh 6 partai yang ada di parlemen dengan kursi ada 20 kursi. Nah, dari partai-partai tersebut ini masuk dalam pansus. Jadi seperti partai pengusung ini juga terlibat dalam pansus hak angket.
Jadi seperti apa nanti hasil dari pansus ini kita akan ikuti bersama dan awasi bersama, Adisti. Oke, Iwan, pertanyaan saya selanjutnya, di mana keberadaan sang bupati ini, Bupati Pati Sudewo, setelah kemarin sudah tidak hadir, begitu ya, katanya sakit, kalau sakit dirawat di mana? Sudah ada informasi atau kabar soal ini? Ya, memang yang jadi pertanyaan masyarakat sejak tanggal 13 Agustus kemarin ini, Bupati Sudewo belum memunculkan diri atau menampakkan diri ke publik, dan ini menjadi pertanyaan banyak warga. Terlebih pada puncak peringatan hari ulang tahun kemerdekaan kemarin, Bupati yang harusnya menjadi inspektur upacara ini tidak kelihatan dan digantikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah. Wakil Gubernur Jawa Tengah sendiri menyampaikan bahwa dia diutus oleh Gubernur Jawa Tengah untuk menggantikan Bupati yang pada kesempatan tersebut sedang meminta izin kepada Gubernur karena dikarenakan sakit. Nah, mengenai keterangan sakit kemudian dirawat di mana, ini belum ada informasi lebih lanjut. Jadi kami yang ada di Kabupaten Pati ini juga masih mencari-cari informasi apakah beliau itu dirawat di Pati atau di luar Pati. Ini belum ada informasi yang valid seperti itu, Adisti. Oke, karena memang keberadaannya belum diketahui, lalu bagaimana dengan tugas-tugas? Apakah kemudian sudah didelegasikan kepada Wakil Bupati atau seperti apa? Ya, kemarin Wakil Gubernur Jawa Tengah, Pak Yasin Maimun, ini selain memimpin upacara kemerdekaan di Pati, ini juga sekaligus mengkomunikasikan dengan Forkopimda dan memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Pati harus tetap berjalan. Jangan sampai dengan adanya dinamika yang terjadi di kabupaten ini, kemudian pelayanan menjadi terganggu. Dan untuk petugas sementara yang ditunjuk menggantikan Bupati ini adalah Wakil Bupati Pati, Wisma Chandra, yang nantinya mereka akan Wakil Bupati ini akan mengambil tugas-tugas Bupati yang agar melayani masyarakat Pati tidak terganggu, pelayanannya tidak terganggu. Adisti. Oke, baik, ini pengawasan masih terus dan juga pengawalan masih terus dilakukan oleh masyarakat Pati. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Ikhwan Miftahudin melaporkan langsung dari Pati, Jawa Tengah. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan mendalami hasil penggeledahan yang dilakukan dalam sepekan terkait dengan kasus dugaan korupsi kuota haji, Saudara. Penggeledahan dilakukan diantaranya di kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama pada 13 Agustus yang lalu. Sehari berselang, KPK kemudian menggeledah agen travel dan umroh. Dan yang terakhir pada 15 Agustus, giliran rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang digeledah KPK. Pada penggeledahan di 3 lokasi, KPK menyebut telah menemukan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik terkait dengan perkara dugaan korupsi kuota haji 2024. Selain itu, Saudara, KPK juga menyita beberapa aset, baik dalam bentuk kendaraan dan juga properti. Tentu nanti akan mendalami dari hasil penggeledahan yang sudah dilakukan dalam sepekan terakhir, di mana dalam penggeledahan tersebut KPK menemukan beberapa dokumen yang diduga terkait dengan perkara dan juga barang bukti elektronik yang tentu nanti juga akan dibuka dan dianalisis dalamannya begitu, sehingga nanti bisa memberikan petunjuk dan juga bukti-bukti yang dibutuhkan oleh penyidik untuk mengungkap perkara ini. Yang juga menjadi sorotan lain adalah terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto resmi bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin Bandung sejak Sabtu kemarin. Setia Novanto dinyatakan bebas dari Lapas Sukamiskin berdasarkan surat keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto telah bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin, Jawa Barat. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyebut Setia Novanto seharusnya bebas pada 25 Juli lalu. Karena sudah melalui proses asesmen dan yang bersangkutan berdasarkan dari keputusan PK itu sudah melampaui waktunya. Harusnya tanggal 25 yang lalu. Oke.
Setia Novanto mendapatkan pembebasan bersyarat 1 hari sebelum Hari Kemerdekaan ke-80 RI setelah menjalani masa hukuman lebih dari 7 tahun di balik jeruji besi. Pada April 2018 lalu, Setia Novanto divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Namun, jalan menuju kebebasan bersyarat Setia Novanto terbuka saat pengajuan peninjauan kembali dikabulkan Mahkamah Agung pada 2021 lalu. Pada September 2021, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang memotong hukumannya menjadi 12 tahun 6 bulan. Serangkaian remisi juga diterima Setia Novanto sejak tahun 2023. Pada Idul Fitri tahun 2023, Setia Novanto menerima pengurangan masa tahanan sebanyak 1 bulan. Lalu pada 17 Agustus 2023, ia kembali mendapat remisi sebanyak 3 bulan masa tahanan. Di Lebaran 2024, Setnov juga mendapat 1 bulan remisi dan pada 17 Agustus di tahun yang sama diperkirakan menerima potongan hukuman antara 1 hingga 6 bulan. Begitu juga pada Lebaran 2025, potongan hukuman terhadap Setia Novanto berkisar 15 hari hingga 2 bulan. Puncak pemangkasan hukuman Setnov muncul pada Juni 2025. Mahkamah Agung menebas vonis Setia Novanto sebanyak 2,5 tahun atau 30 bulan masa pidana dalam 1 ketukan palu. Mantan penyidik KPK Praswat Nugraha menilai pembebasan bersyarat terhadap Setia Novanto sebagai kado kemerdekaan yang menyakitkan. Itu tentu saja ini adalah kado yang sangat menyakitkan untuk kita, rakyat Indonesia semuanya. Menghimbau pada Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo, untuk segera turun tangan sebagai Panglima tertinggi pemberantasan korupsi di Indonesia. Harus segera diambil tindakan tegas, merubah PP, merubah aturan, merubah kepres, ataupun bila perlu mengeluarkan undang-undang yang baru yang bisa menghilangkan segala celah-celah penyelundupan hukum yang bisa dilakukan, diupayakan oleh para koruptor untuk bisa bebas, untuk bisa meringankan hukumannya. Setia Novanto terseret kasus korupsi KTP elektronik. Dirinya sebut berperan mengatur besaran proyek KTP elektronik senilai 5,9 triliun rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi, Roy Suryo bersama dengan Rismon Sianipar dan T. Fauzia Tiasuma meluncurkan buku berjudul Jokowi's White Paper. Awalnya peluncuran buku ini direncanakan di Ruang Nusantara University Club, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Namun kemudian dipindah di coffee shop masih di lingkungan kampus UGM. Roy Suryo mengatakan buku setebal 500 halaman ini berisi kajian ilmu pengetahuan tentang peristiwa 2013. Perjalanan panjang yang kami tulis bertiga, RRT, Roy, Rismon, Tifa. Ya, dan hari ini kita wujudkan itu untuk mewujudkan bahwa kami memang melakukan semuanya itu pure science, ilmu pengetahuan. Nanti di dalam buku ini, itu ada yang nanti akan terangkan sedikit ya, ada penjelasan tentang telematika, telekomunikasi media informatika, tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 2013 yang mengawali semuanya. Ketika seseorang mengaku lulusan UGM tetapi IPK-nya katanya di bawah 2. Ya. Dan itu menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Itulah yang mengawali semuanya. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. 52 pendaki di Gunung Bawah Karaeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan mengalami hipotermia. 1 orang di antaranya meninggal dunia. Seorang pendaki bernama Irfan yang berusia 24 tahun mengalami hipotermia saat mengikuti perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80 RI di puncak Gunung Bawah Karaeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tim SAR gabungan pun segera mengevakuasi pendaki ini. Evakuasi berlangsung dramatis karena licinnya jalur pendakian akibat hujan yang terus mengguyur kawasan sekitar. Basarnas Makassar bilang total ada 52 orang mengalami hipotermia karena suhu yang rendah dan sangat ekstrem di puncak Gunung Bawah Karaeng. 52 pendaki yang dimana kebanyakan mengalami hipotermia.
Namun tadi salah satu pendaki asal Bone atas nama Irfan yang melakukan lintas pada tanggal 13 di Mendari Gunung Baria dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk diadakan otopsi. Korban sudah dibawa ke kampung halamannya yang dimana di Kabupaten Bone bersama dengan 2 rekannya. Tercatat kurang lebih 40.000 pendaki dari berbagai daerah mendaki puncak Gunung Bawakaraeng. Tim SAR pun mengimbau kepada pendaki yang masih tersisa untuk lebih berhati-hati atau lebih baik membatalkan niat ke puncak gunung karena cuaca sedang tidak bersahabat di kawasan Gunung Bawakaraeng. Aziz Amin, Kompas TV Goa, Sulawesi Selatan. Saudara, seorang anggota Paskibra di Kabupaten Hubang Hasundutan, Sumatera Utara tetap menjalankan tugas saat sang ayah meninggal dunia. Ceritanya akan kami hadirkan usai jeda. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Komunitas bersama TNI dan instansi pemerintah membentangkan bendera merah putih sepanjang 80 meter di air terjun Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dengan penuh semangat, bendera merah putih raksasa ini dibentangkan menggunakan tali dan karabiner. Pengibaran bendera merah putih di air terjun menjadi wujud cinta tanah air warga di Maros dalam rangka momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Derasnya air terjun dan medan yang sulit menjadi tantangan sendiri saat kegiatan ini berlangsung. Pengunjung bersama melakukan hormat bendera merah putih sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Aksi heroik dilakukan seorang peternak yang bertugas sebagai pengibar bendera di Desa Wagir Kidul, Ponorogo, Jawa Timur. Ia memanjat tiang untuk memperbaiki bendera yang tersangkut. Tali pengerek bendera tiba-tiba macet saat upacara HUT kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Desa Wagir Kidul, Ponorogo. Melihat situasi itu, salah satu petugas pengibar bendera, Siswanto, spontan memanjat tiang setinggi 8 meter untuk memperbaiki bendera. Berani nggak berani, harus tanggung jawab, harus menyelesaikan atas kenaikan bendera. Takut nggak, Mas? Ya sejatinya agak takut, makanya kan nggak bisa begitu panjat, itu nggak bisa. Sedangkan di Karawang, Jawa Barat, seorang remaja asal desa Mekar Mulia memanjat tiang bendera hingga 3 kali. Surya memanjat tiang untuk memperbaiki bendera yang 3 kali tersangkut. Karena saat itu angin berhembus cukup kencang. Berkat keberanian dan usaha Surya, bendera merah putih berhasil dikibarkan pada upacara HUT kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Saudara, pemain timnas Indonesia Jordi Amat turut memeriahkan Karnaval HUT ke-80 Republik Indonesia yang digelar dari Monas sampai kawasan Bundaran HI. Jordi Amat naik kendaraan parade dari Kementerian BUMN. Jordi mengenakan jersey timnas bernomor 80. Jordi berdiri tegak dan memberi salam hormat ke arah Presiden Prabowo dan Wapres Gibran yang menyaksikan langsung dari panggung kehormatan. Persatuan menatap. Seorang anggota Paskibra di Kabupaten Hubang Hasundutan, Sumatera Utara tetap menjalankan tugas di tengah duka mendalam yang ia rasakan karena
kehilangan sang ayah. Sang ayah meninggal dunia 2 hari sebelum HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Kevin Silaban, Komandan Paskibra Kecamatan Lintong Nihutan, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, tak kuasa menahan tangis usai bertugas pada upacara HUT kemerdekaan ke-80 RI. Kevin berduka karena ayahnya baru saja meninggal Jumat malam lalu. Tangis Kevin pecah karena teringat ia berhasil mewujudkan harapan mendiang sang ayah untuk menjadi anggota Paskibra. Sebelum saya pergi seleksi, bapak saya sudah mendoakan saya supaya saya bisa menggapainya. Dan ternyata bapak saya dikabulkan. Makanya saya mau memperjuangkannya. Karena saya tidak mau mengecewakan bapak saya, pelatih saya, dan orang terdekat, apalagi negara saya. Pihak kecamatan menyampaikan duka cita mendalam sekaligus rasa hormat kepada Kevin yang bertanggung jawab menjalankan tugas. Upacara pengibaran bendera berlangsung lancar. Dia dapat menunaikan tugasnya, dia dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pasukan pengibar bendera yang walaupun orang tua Kevin telah meninggal atau keluarga Kevin dalam keadaan berduka. Setelah penurunan bendera, Kevin kembali ke rumah duka dengan diantar rekan-rekan dan camat beserta jajaran. Tangis Kevin kembali pecah di hadapan jenazah sang ayah dan keluarga. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, dewasa ini pasar digital dan layanan teknologi informasi global semakin prospektif. Salah satu perusahaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia memetakan target B2B going to digital IT market untuk memenangkan pasar enterprise dan mendorong pencapaian kontribusi lebih dari 30% dalam 5 tahun ke depan. Pasar digital dan layanan teknologi informasi global terus menggeliat. Merespons hal tersebut, PT Telkom Indonesia memetakan target B2B going to digital IT market untuk memenangkan pasar enterprise dan mendorong pencapaian kontribusi lebih dari 30% dalam 5 tahun ke depan. Dengan menghadirkan ekosistem digital terintegrasi melalui layanan Connectivity Plus, Internet of Things, Cyber Security, dan Artificial Intelligence. So what we do is, number one, we focus on vertical sectors like manufacturing is the largest sectors yang kita punya in our customer base in the industry. Yang kedua adalah retail business because it touches consumers after, and then we also have health ecosystem. We have, of course, naturally banks. They are a close community with us karena they use a lot of technology, a lot of things, shipping, operation. Many industries yang kita dorong dan juga SMEs. Adapun kecerdasan buatan disebut sebagai produk andalan untuk segmen B2B ICT. Direktur IT Digital Telkom Indonesia, Faisal Rohmat Jumadi menegaskan bahwa inovasi yang senantiasa dihadirkan adalah DNA Telkom Group dalam menjalankan bisnis sustainability yang selalu adaptif merespon tren bisnis dan menjawab kebutuhan pelanggan. Jadi AI-nya Telkom ini dibangun sejak 2018 ya. Sudah usianya sudah 7 tahun ya. Makanya kenapa pertanyaannya Pak Faisal, kenapa kok baru sekarang di launching? Ya kita dari 7 tahun yang lalu merintis solusi AI. Namanya waktu itu belum AI ya. Namanya waktu itu data analitik, data engineering, data science, data prediktif, machine learning. Namanya waktu itu belum AI. Nah itu semua sebetulnya fundamental atau landasan kita untuk membangun AI yang sekarang. Melalui layanan non-connectivity dan connectivity, PT Telkom Indonesia berkomitmen untuk terus berinovasi dan berkembang bersama pelanggan, memajukan industri B2B Indonesia. Renata Panggalo, Julian Fernando, Kompas TV, Jakarta. Kami persilakan, nanti tolong disebutkan di Telkom Indonesia, gitu ya. Pertama, kemudian Saudara, jangan kemana-mana. Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya, Satgas Garuda Merah Putih 2 menerjunkan bantuan logistik penting melalui operasi airdrop di langit Gaza, Palestina. Informasinya sesaat lagi.
Kita ke sorotan mancanegara, saudara. Kerusakan parah terjadi di distrik Buner, Pakistan Barat Laut pasca diterjang banjir bandang dahsyat dan tanah longsor Sabtu lalu. Tim SAR masih mencari korban hilang. Tim penyelamat dibantu anjing pelacak menyisir area terdampak banjir untuk mencari korban hilang dan terjebak di bawah reruntuhan. Otoritas penanggulangan bencana sempat bilang jumlah korban tewas akibat banjir bandang dahsyat dan tanah longsor bertambah menjadi 344 orang. Sebagian besar dilaporkan di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa yang mencakup 36 distrik termasuk Buner. Kebakaran melanda hutan di Galicia, Spanyol. Petugas pemadam kewalahan karena terdapat 12 lokasi kebakaran. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan sebanyak 500 tentara akan dikirim untuk memerangi kebakaran hutan yang tengah melanda hutan di Galicia selama cuaca panas yang berkepanjangan. Menurut Badan Cuaca Nasional Spanyol, suhu diperkirakan mencapai 45 derajat Celcius di beberapa wilayah pada hari Minggu waktu setempat. Kebakaran hutan di Spanyol tahun ini telah menghanguskan area yang luasnya kurang lebih sama dengan wilayah metropolitan London. Saudara, Satgas Garuda Merah Putih II menerjunkan bantuan logistik penting melalui operasi airdrop di langit Gaza. Misi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia Minggu 17 Agustus kemarin. Dengan menggunakan 2 pesawat Hercules TNI AU, Satgas Garuda Merah Putih II menerjunkan bantuan logistik di langit Gaza. Bantuan ini bagian dari 800 ton logistik yang dibawa dari Indonesia ke Yordania lalu didistribusikan secara bertahap ke Gaza. Misi kemanusiaan ini melibatkan 66 personel gabungan di bawah komando dan Satgas Kolonel Penerbang Puguh Julianto. Bantuan yang diberikan berupa makanan siap saji, obat-obatan, perlengkapan darurat. Pelaksanaan misi kemanusiaan ini menjadi simbol persaudaraan tanpa batas. Sementara itu di Gaza, Israel berencana memulai serangan baru untuk mengambil alih kota Gaza, disertai relokasi warga ke wilayah selatan Gaza. Militer Israel mengklaim relokasi warga Gaza dalam upaya menggempur dan mengalahkan Hamas yang bermarkas di kota Gaza. Ancaman pengusiran paksa warga kota Gaza disertai serangan terus-menerus dari Israel membuat warga di jalur Gaza hidup dalam ketakutan. Warga Gaza menyebut tetap bertekad tinggal di Gaza meski hidup dalam bahaya akibat serangan Israel. Sementara itu seorang warga lansia meninggal akibat serangan Israel saat mengambil bantuan kemanusiaan di jalur Gaza, Palestina. Anak Muhammad Al-Zameli yang masih berduka untuk sang ayah yang berusia 75 tahun menyebut ayahnya tewas saat mengantre bantuan yang dikirim melalui udara. Tak hanya ayahnya, namun korban lain juga berjatuhan akibat serangan Israel. Separuh dari jumlah korban adalah anak-anak dan kaum perempuan. Data dari Kementerian Kesehatan Palestina, hampir 2.000 orang telah tewas saat mencari bantuan kemanusiaan sejak Mei 2025. Masih dari mancanegara, saudara, warga Israel turun ke jalan di Tel Aviv pada Minggu waktu setempat menuntut gencatan senjata di Gaza dan pemulangan semua sandera dengan selamat. Kericuan terjadi akibat massa bentrok dengan polisi berujung penangkapan sejumlah peserta aksi. Unjuk rasa ini dilaporkan jadi salah satu yang terbesar dalam upaya menentang rencana pemerintah Israel mengambil alih Gaza. Warga menilai serangan terbaru militer di Gaza membahayakan para sandera yang hingga kini belum dibebaskan Hamas. Saudara, jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya di tahun fiskal pertama Presiden Prabowo, alokasi anggaran transfer daerah menciut signifikan. Sebagai penyimbangnya, belanja kementerian dan lembaga yang menyasar ke daerah akan naik. Apa dampaknya ke belanja pemerintah daerah? Kami akan bahas dalam Kompas Bisnis bersama rekan saya Bremana Tenaya.
Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya, Brema Ratenaya, Saudara. Tahun pertama fiskal racikan Presiden Prabowo Subianto masih melanjutkan efisiensi dan juga refocusing anggaran. Alokasi anggaran transfer daerah tahun depan akan lebih kecil dibanding tahun ini. Rinciannya, tahun ini sebesar 919,6 triliun rupiah dengan outlook penyaluran 864,1 triliun rupiah. Sedangkan dalam RAPBN 2026, dana transfer daerah menyusut menjadi 651 triliun rupiah. Anggaran untuk daerah tahun depan ini, Saudara, turun 29,34% dari APBN 2025 dan lebih kecil 24,8% dari outlook 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang sebagian besar belanja pusat akan langsung dirasakan oleh masyarakat di daerah sesuai dengan permintaan Presiden Prabowo Subianto. Juga belanja pemerintah pusat dan daerah harus satu arah. Masih ada belanja non-kementerian termasuk diskresi Presiden. Ini termasuk impres jalan dan impres bendungan yang nanti banyak akan menjadi sesuatu sarana atau alat Presiden untuk bisa meyakinkan bahwa daerah-daerah tertentu yang memang perlu bantuan dari sisi pembangunan jalan itu bisa dilaksanakan. Itu total belanja non-KL selain diskresi Presiden juga untuk subsidi itu ditaruhnya di non-KL, kompensasi terutama untuk energi dan juga untuk belanja-belanja mandatori seperti pembayaran pensiun, pembayaran bunga utang, dan penanggulangan bencana mencapai 1.638. Sebetulnya yang langsung dinikmati masyarakat di masing-masing daerah, kan ini sering sekarang beberapa pemerintah daerah menyampaikan, oh kami membutuhkan untuk membantu masyarakatnya. Masyarakatnya banyak mendapatkan bantuan juga langsung dari pemerintah pusat. Makanya Presiden tadi di dalam pidatonya juga menyampaikan belanja pusat dan daerah harus menjadi satu arah. Itu 1.376,9 triliun sendiri. Ini artinya walaupun pusat yang belanja, yang menikmati adalah rakyat atau masyarakat di daerah-daerah. Dari mulai program PKH, PIP, kartu sembako, bantuan iuran jaminan kesehatan, cek kesehatan gratis, renovasi dan revitalisasi sekolah, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, preservasi jalan dan jembatan, perumahan, bendungan, koperasi merah putih, subsidi non-energi seperti subsidi pupuk dan kur, tunjangan profesi guru, tunjangan profesi dosen yang non-PNS, itu yang di luar APBD atau di luar yang biasanya di pegawai negeri, subsidi energi, lumbung pangan, bulog, dan kampung nelayan serta pergaraman. Ini semuanya letaknya di daerah, dinikmati oleh masyarakat di daerah. Sehingga memang APBN dari sisi belanja pusat cukup besar yang dilakukan oleh pemerintah pusat langsung kepada masyarakat di daerah. Belanja KL dan transfer ke daerah ini menjadi satu kesatuan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan bagi wilayah yang memiliki pendapatan asli daerah rendah dan sangat bergantung pada pemerintah pusat tetap akan ada perhatian. Kemendagri akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan kementerian yang lain. Yang penting adalah bagaimana kita nanti mengkoordinasikan supaya teman-teman di KL, rekan-rekan menteri, tim dan lembaga, ada program-program pendidikan, kemudian PU, jalan tadi, perumahan, pendidikan, kesehatan, ada Menteri Kesehatan di sini, ada Koperasi Desa Merah Putih, ada MBG, itu yang berdampak langsung ke daerah-daerah. Nah, namun sekali lagi untuk daerah-daerah yang PAD-nya rendah, kita akan berikan atensi khusus, kami akan berikan masukan pada Ibu Menkyu, yang mereka sangat tergantung, itu agar pemerintahnya berjalan tetap stabil, belanja pegawai, belanja operasional, serta program-program yang standar minimal harus bisa berjalan. Yang lain di-cover oleh pemerintah pusat. Nah, kemudian mengenai PAD, kami mengimbau memang nanti kepada teman-teman di daerah, pendapatan asli daerah itu utamanya berasal dari pajak retribusi, kemudian dari hibah, dan dari badan usaha milik daerah. Ini badan usaha milik daerah, dan kemudian PAD ini yang harus kreatif dan inovatif, tapi tidak memberatkan masyarakat.
Efisiensi dan refocusing anggaran menjadi arah tahun fiskal pertama Presiden Prabowo Subianto. Salah satu yang menjadi perubahan besar dalam era APBN 2026 adalah alokasi anggaran transfer daerah yang mencuat signifikan. Apa dampaknya, saudara? Kami akan menanyakan langsung kepada Masinton Pasaribu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia. Selamat pagi, Bang Masinton. Ya, selamat pagi. Ya, Bang Masinton. Ini kan 29,3% turunnya nih transfer daerah di APBN 2026. Tapi kalau kata Bu Sri Mulyani ada kompensasinya nih katanya. Jadi anggarannya akan difokuskan ke program pemerintah pusat ke daerah lewat kementerian dan juga lembaga. Sudah ada pembahasan di APKASI dan juga sikapnya seperti apa, Bang Masinton? Iya, jadi kami baru bicara secara informal, WA Group gitu ya. Nah, tentu kebijakan tentang pengurangan transfer dari pusat ya ke daerah itu ya sangat ya buat teman-teman di daerah itu, kepala daerah terutama yang PAD-nya kecil ya. PAD kecil itu ya sangat terdampak sekali itu, apalagi yang dia di bawah 100 miliar. Jadi ruang fiskalnya ya praktis sudah nggak ada. Nah, kemudian pembangunan seperti yang dibutuhkan masyarakat itu kadang kan bervariasi dia, tapi rata-rata persoalan belum meratanya pembangunan infrastruktur, jalan-jalan kabupaten, jalan-jalan provinsi, jalan negara dan lain sebagainya. Nah, kemudian berbagai daerah tentu ya dengan pola pengurangan yang terjadi sekarang ini, peran otonomi daerah itu yang menjadi semakin mengecil. Nah, sementara kepala daerah juga kan ada janji-janji ke masyarakat yang harus juga ditopang dengan program yang dengan anggaran yang juga cukup seperti itu. Sementara daerah-daerah ruang fiskalnya semakin terbatas dengan pengurangan TKD itu, transfer keuangan daerah tadi, gitu Bu. Oke, lagi-lagi Bang Masinton, yang kita khawatirkan adalah daerah yang PAD-nya kecil gitu ya, di bawah 100 miliar. Kalau dari APKASI sendiri, mana saja daerah yang kemudian paling kena dampak, yang paling kecil misalnya di bawah 100 miliar ini? Ya, terutama daerah-daerah yang satu sumber daya alamnya, potensi sumber daya alamnya ya umpama tambang bukan perkebunan dan lain sebagainya gitu, daerah-daerah seperti itu yang mobilitas ekonomi masyarakatnya juga terbatas. Nah, seperti umpama di kewenangan di daerah tingkat 2 kan semakin kewenangan otonominya juga semakin kecil. Semakin umpama di wilayah yang punya wilayah perairan laut seperti saya di Kabupaten Tapole Tengah, kami tidak memiliki kewenangan lagi di laut. Padahal sebelumnya itu dari pantai 0 sampai 4 mil itu masih ada kewenangan kabupaten. Nah, sekarang sudah tidak punya lagi karena itu ditarik ke provinsi dan ke pusat. Begitupun dengan galian C, itu juga tidak lagi. Di wilayah kawasan hutan juga kabupaten tidak punya. Nah, potensi penerimaan pendapatan daerah ya itu ya sudah semakin mengecil kemudian dikurangi lagi dengan transfer keuangan daerah dari pusat ke daerah itu yang juga semakin berkurang seperti itu, semakin sentralistik. Tapi kalau jumlahnya, Bang Masinton, ada berapa sih kabupaten yang PAD-nya di bawah 100 miliar dan sekiranya bakal terdampak itu? Jumlahnya sekitar ratusan? Oh iya, itu terutama yang di daerah luar Jawa ya, kita lagi inventarisir semuanya tuh, terutama kabupaten-kabupaten luar Jawa, sebagian Sumatera, Sulawesi, seperti itu.
Oke, ini lagi-lagi kan otonomi daerah kemudian kan kita lihat ini berarti semakin tergerus dengan adanya pengurangan TKDD ini, Bang Masinton. Kemudian tapi kata tadi Pak Mendagri juga akan ada perhatian khusus nih bagi daerah-daerah yang terdampak karena PAD-nya kecil seperti itu. Nah kemudian Anda melihatnya bagaimana nanti prakteknya ke depannya? Bagaimana kemudian Kemendagri bisa berkoordinasi dengan segitu banyaknya daerah yang bergantung sebenarnya pada transfer daerah dari pusat? Iya, itu satu, karena nggak semua juga nanti bisa terakses dengan baik itu kan. Relasi dari daerah ke pusat. Kemudian itu harus lebih intens lagi daerah-daerah untuk menyampaikan ke pusat. Nah itu kan ya ya itu akan mengapa daerah jadi seperti mau minta-minta terus saja itu ke pusat kan begitu. Kalau nggak intens dimintakan terlewat lagi tuh. Oke. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya Bang Masinton, ini kan pemotongan dana daerah bukan hal baru gitu ya. Kita beberapa kali pernah mengalami pemotongan dana daerah. Tapi yang tahun ini dirasakan paling signifikan dari pemerintah daerah seperti apa Bang Masinton? Apakah mungkin karena memang jumlahnya yang luar biasa 29,3% yang dipotong untuk 2026 nanti? Iya, umpamanya infrastruktur, ya. Dan lain-lain lah itu artinya ini kan kalau seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan tadi disatukan jadi belanja pusat dan daerah itu disatukan dimasukkan dalam belanja kementerian lembaga. Nah semoga nanti bisa daerah-daerah bisa memperoleh akses terhadap seluruh program yang ada di kementerian lembaga tersebut. Seperti itu. Nah pertanyaannya kemudian apakah program yang ada di kementerian lembaga ini sesuai dengan kebutuhan daerah dan bagaimana kemudian kreativitas daerah nantinya untuk bisa mengakali transfer daerah yang berkurang? Jangan dijawab dulu Bang Masinton, kita akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami saudara di Kompas Bisnis. Kembali di Kompas Bisnis, saudara. Ekonom senior Raden Pardede mengingatkan pemerintah pusat agar berkomunikasi secara maksimal dengan pemerintah daerah saat memotong anggaran daerah. Harus ada antisipasi karena kepala daerah punya visi masing-masing. Tapi begini, yang kita harus antisipasi nih Pak Suai, bahwa pemerintah daerah itu juga dipilih oleh konstituen di sana. Yang kemungkinan terjadi mereka dulu juga menjanjikan macam-macam, seperti biasalah, ada visi dari kepala daerah, ada visi dari presiden. Kepala daerah ini kan ingin juga terpilih lagi berikutnya. Jadi artinya begini, mereka melihat kalau tadi transfer ke daerah lebih kecil. Kalau saya melihat, ini perlu dikomunikasikan dengan baik ke daerah, dalam arti seperti ini, bahwa ukuran kinerja mereka bukan hanya dilihat dari uang yang ditransfer ke daerah itu. Jadi misalkan katakan program KUR atau program MBG, itu juga bisa diklaim oleh daerah bagian dari keberhasilan dia di situ manakala dia juga memfasilitasi KUR dengan baik, memfasilitasi MBG dengan baik. Supaya mereka juga dapat bagian. Karena yang saya khawatir adalah di situ sebetulnya. Persoalannya kan daerah ini merasa loh kinerja saya jadi rendah dong kalau begitu. Itu yang menurut saya yang perlu dikomunikasikan. Dan masih bergabung bersama kami Saudara Masinton Pasaribu, Wakil Ketua Umum APKASI. Bang Masinton, ini kan kita penasaran gitu ya. Sebenarnya kalau lazimnya gitu, kalau komposisi TKDD itu berapa persen sih untuk gaji pegawai misalnya, kemudian untuk operasional ataupun misalnya untuk pelayanan masyarakat atau pembangunan infrastruktur. Seperti apa komposisi lazimnya seperti itu? Ya, dalam postur APBD itu kalau rata-rata di tiap daerah itu kan kalau pemerintah itu harus 30% ya. 30% dari transfer itu untuk alokasi gaji dan lain sebagainya. Sementara kan di daerah-daerah
ada yang sampai 40%, bahkan ada yang di atas 40% itu. Nah, untuk gaji apa segala macam. Nah, sekarang yang perlu itu kan kami juga sedang mengklaster tuh ada berapa daerah yang di atas 100 miliar, berapa daerah yang PAD-nya di bawah 100 miliar. Seperti itu. Nah, dari DAU itu saat ini kan juga sudah dia dana transfer yang sudah ditentukan itu penggunaannya dari pusat. Jadi praktis tuh ruang fiskal daerah itu ya semakin terbatas itu dia. Nah, kemudian di sisi yang lain tadi seperti yang disampaikan Pak Raden Pardede, kepala daerah juga punya janji yang program-program tadi butuh pembiayaan gitu. Jadi sebenarnya adalah dengan pengurangan dana transfer ke daerah itu akan mempersempit ruang gerak berbagai program yang seharusnya ya bisa dilakukan di daerah, tapi hari ini kan dia menjadi top down ke daerah itu. Nah, tentu tingkat kesulitan pembangunan dari masing-masing daerah itu bervariasi. Nah, contoh dengan pola sekarang ya, yang dia semuanya di top down gitu ya, dari pusat ke daerah. Kadang problem di daerah itu ya beda-beda seperti itu. Nah, contoh umpama kalau di kawasan pantai barat Sumatera itu jomplang tuh pembangunan dengan di kawasan pantai timurnya seperti itu. Nah, bagaimana kita mengakselerasi untuk mendorong pemerataan pembangunan tadi. Nah, kan tidak semua itu bisa terpotret bagus dari pusat ke daerah-daerah atau kawasan-kawasan di setiap pulau di Nusantara ini, seperti itu. Nah, ini dia, kebutuhan masing-masing daerah berbeda, mereka juga punya janji berbeda kepada masyarakat saat kampanye, banyak program-program mereka yang kemudian mungkin dipersempit anggarannya nih gara-gara transfernya berkurang. Nah, kemudian gimana nih Bang Masinton, kreativitas daerah untuk menggenjot pendapatan asli daerah ataupun menggenjot pendapatan mereka sementara transfernya berkurang, tapi Mendagri minta jangan sampai menyulitkan masyarakat, jangan sampai nanti malah PBB P2 ya dinaikin. Nah itu dia. Nah, beberapa daerah kan terjadi ada ya dalam tanda petik inilah ya penolakan dari masyarakat terhadap kalau dinaikkan pajak retribusi daerah seperti itu kan. Nah, ini kan juga tidak kita inginkan ya dalam situasi ekonomi masyarakat yang semakin sulit. Sementara kalau kita optimalisasi ya, tidak semua daerah itu memiliki sumber daya alam yang sama atau potensi-potensi penerimaan yang sama, meskipun dioptimalkan tetap hasilnya juga tetap minimal seperti itu. Nah, jadi memang ya butuh kreativitas, kalau itu kita setuju lah, artinya bahwa kita harus menggali terus sumber-sumber potensi penerimaan pendapatan asli daerah tanpa memberatkan masyarakat gitu ya. Namun juga ya ini kan perlu stimulan, perlu perhatian, dan kemudian tetap harus ada stimulan dari pusat untuk kita bisa menata dan meningkatkan PAD ya dengan kreativitas kita tadi. Seperti itu. Dengan karakteristik daerah yang berbeda, butuh kreativitas yang berbeda juga untuk bisa meningkatkan PAD. Tapi kalau kita lihat lagi, Bang Masinton, beberapa hari terakhir gejolak protes soal kenaikan pajak ini kan luar biasa gitu ya. Konteksnya kayaknya semuanya daerah ini banyak banget yang naikin PBB secara serempak. Sebenarnya itu memang ada instruksikah untuk menaikkan PBB atau memang lagi-lagi ini tuh jalur yang paling cepat nih untuk mengisi berangkas daerah? Iya. Ya nggak ada instruksi, tapi ya itu tadi, ya harus lebih kreatif. Nah, kalau nggak, ya mau nggak mau ya dengan cara satu diantaranya ya yang paling berpotensi tadi menaikkan retribusi apa segala macam. Tapi kan kalau kita lihat tingkat itu tadi ya, tingkat ekonomi masyarakat di setiap daerah kan berbeda-beda juga itu. Nah, jadi ya buat kalau seperti saya nggak mungkin mengambil langkah seperti itu karena daya beli masyarakatnya juga kecil seperti itu ya, maka ya kita coba mengoptimalkannya dengan mengadministrasi seluruh pelaku-pelaku usaha, kemudian menciptakan potensi-potensi usaha agar
agar ada potensi penerimaan yang bisa didapatkan oleh daerah seperti itu. Oke, baik. Terakhir Bang Masinton, ini kan pemerintah daerah katanya tetap bisa mengajukan tambahan anggaran ke Kementerian Keuangan khusus untuk alokasi misalnya proyek gitu. Responnya gimana Bang Masinton? Ya itu tadi, di setiap daerah kan beda-beda ininya, akses ke pusat. Ya tentu bagi kepala daerah yang mungkin bisa mengakses, ya mungkin bisa mendapat beberapa program. Tapi daerah-daerah yang dia tidak keterbatasan untuk mengakses ke pusat, ya dia kan harus menongkrongin di pusat terus itu, lebih intens. Jadi maka nanti ada beberapa kepala daerah, kepala OPD-nya, kepala dinasnya, ya mungkin ya nongkrong jadi di daerah, jadi di Jakarta kan untuk bisa melobi ke pusat. Nah ini kan juga harus dipikirkan seperti itu. Oke, kita harap nih Bang Masinton dengan adanya pengurangan TKDD di 2026, jangan sampai nih daerah-daerah yang PAD-nya minimal ini kemudian tertekan, jangan sampai nanti masyarakat yang disulitkan dengan misalnya kenaikan pajak gitu ya. Kita berharap sama-sama tidak terjadi. Terima kasih Bang Masinton Pasaribu, Wakil Ketua Umum APKASI sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi. Ya, terima kasih Bung. Jangan beranjak saudara, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya. Pemprov DKI Jakarta menggelar Bursa Lowongan Kerja atau Jobfest 2025 di Rawamangun, Jakarta Timur yang dibuka Gubernur Pramono Anung. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, untuk mengawal pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko di depan kantor DPRD Pati. Posko dibuat warga untuk menerima pengaduan masyarakat soal kebijakan Bupati. Selain itu, posko juga digunakan untuk menerima pengaduan masyarakat yang menjadi korban kekerasan aparat saat aksi unjuk rasa pada 13 Agustus yang lalu. Harapannya ya untuk mempercepat kasus hak angket dari DPRD ini agar pelanggaran Mbak Bupati Sudewo segera terjadi. Percepatlah kita ngawal di sini agar DPR ini tidak masuk angin, Mas. Desakan untuk Sudewo mundur dari jabatan Bupati datang secara masif. Tak hanya tekanan dari masyarakat, kini Pansus Hak Angket DPRD Pati sudah dibentuk. Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo bilang, Pansus tengah mengidentifikasi 12 poin permasalahan yang menjadi pembahasan Pansus. Item data-data yang sudah kami siapkan dan alhamdulillah itu juga masukan dari teman-teman aliansi Kabupaten Pati, ada 22 awalnya. Terus kita cek, kita rapatkan dengan tim ahli kami, ada 12 butir yang sudah kami sepakati. Dari 12 itu rasa-rasanya semakin kuat kami menguatkan Pansus ini karena data itu juga bukan hanya dari fraksi saja, tetapi juga teman-teman masyarakat, aliansi, tokoh agama, tokoh masyarakat memberi masukan, sehingga kami meyakini dari 12 itu mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, Mas. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari bilang, bila mengacu pada undang-undang tentang pemerintahan daerah yang mengatur tentang kewajiban dan larangan kepala daerah, tindakan Bupati Pati, Sudewo, sudah memenuhi syarat untuk diberhentikan. Yakni, saat Sudewo mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan hingga 250%, serta menantang jumlah pendemo yang lebih banyak hingga menimbulkan keresahan publik. Bahwa kebijakannya 250% pajak akan dinaikkan itu sudah meresahkan publik. Perlu diingat bahkan poin meresahkan publik itu ada di pasal 76 bahwa seorang kepala daerah dilarang ya membuat kebijakan yang mampu menimbulkan keresahan publik. Itu sudah jelas sekali, bahkan kita bisa lihat Pak Bupati menyatakan jangankan 5.000 orang, 50.000 orang saja dia siap menghadapi. Nah, ucapan tindakan dia yang menimbulkan keresahan itu sudah
terang benderang ya memenuhi syarat untuk kemudian beliau diberhentikan. Soal pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta semua pihak menjaga situasi tetap kondusif dan mengikuti mekanisme aturan, yakni pemakzulan melalui Pansus DPRD Kabupaten Pati. Bupatinya sudah menyampaikan permohonan maaf, sudah mencabut ya. Nah, kemudian kok ada tuntutan yang lain untuk pemakzulan. Pemakzulan itu ada mekanismenya. Mekanismenya diantaranya adalah melalui mekanisme DPR. Saya dengar DPR sudah membuat pansus. Ya udah kita ikutin aja itu, tapi jaga situasi kondusif. Sejak diumumkan dibentuk pada 13 Agustus lalu, Pansus Hak Angket DPRD Pati langsung membahas sejumlah poin. Namun, rapat pembahasan sempat ditunda karena peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia dan kembali bergulir pada Selasa 9 Agustus 2025. Tim Liputan, Kompas TV. Pemerintah Provinsi Jakarta kembali menggelar Festival Bursa Kerja dalam event Jakarta Job Fest 2025. Ribuan peluang kerja dihadirkan di Rawamangun, Jakarta Timur selama 2 hari. Gubernur Pramono Anung membuka Jakarta Job Fest 2025 yang digelar di Plaza Bendera Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur. Job Fest 2025 menghadirkan 40 perusahaan dari berbagai sektor industri dengan total sekitar 2.000 lowongan kerja. Kita akan lihat bagaimana situasi terkini di Jakarta Job Fest 2025. Sudah ada jurnalis Kompas TV Edwin Zan dan juga juru kamera Janivan di Plaza Bendera Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur. Selamat pagi Edwin. Edwin, bagaimana dengan antusias para pencari kerja di Jakarta Job Fest 2025 di pagi hari ini? Sudah ramai saya lihat di belakang Anda. Selamat pagi, betul sekali di belakang sudah ramai dan tadi keramaian memang baru hadir, baru berbondong-bondong masuk dari luar, masuk ke wilayah Velodrome, Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, memang pada pukul kurang lebih tadi 8.30 dan tadi pada 8.40 memang peresmian baru dibuka langsung oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo. Nah, di sini saudara bisa kita lihat di belakang terdapat berbagai jenis perusahaan peserta yang totalnya ada 37 pada Job Fair kali ini. Maksud kami Jakarta Job Fest 2025 atau yang dikenal sebagai Job Fair memang ya, saudara. Nah, kalau kita lihat di belakang sini ada beberapa perusahaan yang menarik perhatian. Ada penyedia jasa keamanan, lalu juga ada food and beverage seperti itu, dan masih banyak lagi. Nah, kalau kita bisa lihat di belakang sini mungkin ditunjukkan oleh juru kamera Janivan Prapta, keramaian para pencari kerja yang memang ditargetkan selama 2 hari gelaran dari Jakarta Job Fest 2025 di gelombang ketiga di Jakarta Timur ini, itu capaiannya ingin mencapai 4.000 peserta untuk 2 hari dari hari ini 19 hingga 20 Agustus 2025. Nih kalau yang saudara lihat sekarang itu ada antrian di booth-nya perusahaan peserta Bakmi GM. Nah, memang PT Griem Misal Jati gitu ya, yang memang membuka pekerjaan, kalau kita tahu mungkin di bidang food and beverage. Nah, saudara, kalau kita lihat tadi dari ucapan Gubernur Jakarta Pramono Anung yang membuka Job Fest pada hari ini, itu menyatakan bahwa ini merupakan ke-13 kalinya dari 21 kali target Job Fest yang ingin dibuka di seluruh Jakarta. Nah, seperti apa kira-kira efektivitasnya, capaiannya sampai sekarang di ke-13 kalinya Jakarta Job Fest diadakan? Berikut kita langsung dengarkan pernyataan resmi langsung dari Gubernur Jakarta Pramono Anung. Dan setiap kota nanti 3 kali, sehingga jumlahnya ada 21 kali di seluruh Jakarta. Sekarang ini sudah terselenggara 13 kali. Dari 13 kali diikuti oleh 458 perusahaan, dari total 3.777 pencari kerja, 1.450 mereka sudah mendapatkan pekerjaan melalui apa yang kita sebut dengan Job Fest ini. Kurang lebih 38,39%. Sehingga dengan angka ini menunjukkan bahwa efektivitasnya cukup tinggi.
Saudara, itulah yang menjadi harapan dari Pemprov Jakarta, dan memang tadi sempat disebutkan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung sendiri menyatakan langsung, memang dunia keadaannya tidak baik-baik saja. Tapi diharapkannya dengan adanya gelaran seperti ini dapat mengurangi jumlah dan juga total data dari pengangguran terbuka di Provinsi Jakarta itu sendiri. Lalu tadi Gubernur Pramono Anung juga sempat menyebutkan yang pertama harus ada peningkatan dari pelatihan para pencari kerja ini supaya mereka yang memang kendalanya di dalam job fest atau job fair yang diikuti oleh para pencari kerja adalah link and match. Jadi tadi dikatakan bahwa ada pekerja yang biasanya melakukan pekerjaan kasar, malah pekerjaan halus. Nah, itu yang harus nantinya ditelusuri apa yang kira-kira dibutuhkan oleh para pencari kerja. Kembali ke studio. Baik, terima kasih informasi jurnalis Kompas TV, Edwin Chan, dan juga juru kamera Janivan Prapta melaporkan langsung dari Rawamangun, Jakarta. Saudara, jangan kemana-mana, informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Tidak terasa kita sudah berada di paruh akhir Sapa Indonesia Pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan.